Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan bersinar lembut di langit dan bintang-bintang berkelip seolah menari, seorang anak bernama Tony tertidur pulas di kamarnya yang hangat. Tirai putih di jendela bergoyang pelan diterpa angin malam, dan suara jangkrik di luar terdengar menenangkan. Tony yang lelah setelah seharian bermain di taman bersama teman-temannya, kini bermimpi indah. Namun tiba-tiba, dalam mimpinya, ia merasa tubuhnya ringan seperti kapas dan melayang perlahan ke udara. Saat membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di langit, dikelilingi awan putih yang berkilau lembut disinari cahaya bulan. Pemandangan itu begitu indah, hingga Tony tak bisa menahan senyum kagumnya. Ia pun mulai terbang perlahan di antara awan sambil tertawa kecil, tak menyangka bahwa mimpi ini akan menjadi awal dari petualangan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tony masih menikmati keindahan awan ketika tiba-tiba muncul cahaya biru dari kejauhan. Dari dalam cahaya itu, perlahan muncul sosok seorang kakek tua berjubah biru yang membawa tongkat bercahaya di tangannya. Rambutnya putih panjang, wajahnya penuh keriput, tapi matanya memancarkan kehangatan dan kebijaksanaan. "Halo Tony," ucap sang kakek dengan suara lembut namun tegas. Tony terkejut dan sedikit mundur. "Kok kakek tahu namaku?" tanyanya heran. Sang kakek tersenyum, "Aku tahu semua anak yang berhati baik. Aku datang karena membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkan dunia mimpi." Tony menatapnya bingung, tak menyangka mimpinya bisa terasa begitu nyata. Tapi nada suara sang kakek membuatnya yakin bahwa ini bukan mimpi biasa. Kakek itu memandang ke arah langit ungu di ujung cakrawala, lalu berkata dengan nada serius, "Ada batu ajaib yang menjaga keseimbangan dunia mimpi ini, Tony. Namun batu itu telah hilang dicuri oleh bayangan kegelapan. Jika tidak segera ditemukan, seluruh dunia mimpi akan berubah menjadi gelap dan hancur." Tony menelan ludah, jantungnya berdetak cepat. "Apakah aku bisa membantu menemukan batu itu?" tanyanya penuh semangat. Kakek itu mengangguk pelan sambil tersenyum bijak. "Aku percaya padamu," katanya. Ia lalu mengeluarkan sebuah kompas emas yang berpendar lembut dan menyerahkannya pada Tony. "Ikuti cahaya dari kompas ini, dan ia akan menuntunmu menuju batu ajaib." Cahaya biru mulai berputar di sekitar mereka sebelum kakek itu menghilang perlahan ke dalam kabut putih. Tony menatap kompas itu dengan takjub. Jarumnya tidak menunjuk ke arah utara, melainkan berkilau ke arah tertentu yang berubah-ubah seolah hidup. "Baiklah, mari kita lihat kemana kau akan membawaku," gumam Tony sambil melangkah ke depan. Setiap langkahnya membuat awan di bawah kaki memancarkan cahaya lembut. Ia merasa seolah sedang berjalan di jalanan bintang. Namun, tak lama kemudian, angin berhembus kencang membawa suara berat yang bergema. Seekor elang besar dengan sayap emas turun dari langit dan mendarat di hadapan Tony. "Anak manusia, jika kau ingin menemukan batu ajaib, kau harus melewati 3 tantangan," kata elang itu. Tony menegakkan tubuhnya menatap sang elang tanpa takut. "Aku siap," jawabnya mantap. Elang itu mengepakkan sayapnya dan langit di depan Tony berubah menjadi jembatan cahaya panjang yang melayang di atas jurang awan hitam. Angin berputar di bawah jembatan, menciptakan pusaran gelap yang menakutkan. "Tantangan pertama, berjalan di atas jembatan cahaya tanpa rasa takut," kata elang itu. Tony menatap ke bawah dan merasakan perutnya bergetar ketakutan. Tapi ia mengingat pesan kakek tua, "Percayalah pada langkahmu." Dengan hati-hati, ia melangkah satu demi satu, menjaga keseimbangan sambil menahan napas. Di tengah perjalanan, angin besar berhembus dan hampir menjatuhkannya, tapi Tony menggenggam kompasnya erat. Cahaya dari kompas itu menenangkan hatinya, hingga akhirnya ia berhasil mencapai sisi lain dengan selamat. Begitu Tony sampai di ujung jembatan, muncullah cahaya kecil yang berpendar indah di depannya. Dari cahaya itu, muncul seorang peri kecil bersayap perak yang bersinar lembut. "Kau telah lulus ujian pertama, Tony," ucapnya dengan suara lembut seperti nyanyian angin. Tony tersenyum lega dan berkata, "Terima kasih, tapi siapa kamu?" Peri itu terbang berputar di sekelilingnya sambil tertawa kecil. "Aku Lyra, penjaga cahaya. Aku akan membantumu sedikit." Ia kemudian memberikan sebuah botol berisi air bercahaya. "Minumlah ini, agar tenagamu kembali." Tony meneguknya, dan tubuhnya terasa segar kembali. "Terima kasih, Lyra," katanya dengan tulus. "Perjalananmu baru saja dimulai," balas Lyra sebelum terbang menghilang dalam percikan cahaya. Tony terus melangkah mengikuti cahaya kompasnya yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Namun langit yang tadi biru cerah kini berubah menjadi merah menyala. Udara menjadi panas dan suara gemuruh mengguncang awan.
Sepertinya ini tantangan kedua, gumam Tony sambil menelan ludah. Dari balik kabut merah, muncul seekor naga besar dengan sisik menyala seperti bara api dan mata tajam berwarna kuning. "Berhenti, anak manusia!" Suaranya bergema keras hingga membuat Tony mundur selangkah. "Untuk melanjutkan perjalananmu, kau harus menjawab teka-tekiku," kata naga itu sambil mengeluarkan asap dari hidungnya. Tony menarik napas panjang dan berkata, "Aku siap mendengarnya." Naga itu tersenyum licik, lalu berkata, "Aku tidak hidup, tapi aku bisa tumbuh. Aku tidak punya paru-paru, tapi butuh udara. Aku tidak punya mulut, tapi aku bisa mati karena air. Siapakah aku?" Tony memejamkan mata, berpikir keras. Ia mengingat pelajaran sainsnya di sekolah, lalu tiba-tiba matanya terbuka lebar. "Api!" serunya yakin. Naga itu tertawa besar, suaranya bergema di seluruh langit merah. "Benar," katanya. "Kau anak yang cerdas dan berani." Sebagai hadiah, naga itu mencabut satu sisik dari tubuhnya yang berwarna merah menyala dan memberikannya kepada Tony. "Gunakan ini saat kegelapan mencoba menguasaimu." Tony menerima sisik itu dengan penuh rasa syukur dan menyimpannya di saku bajunya. Langit yang merah perlahan berubah menjadi abu-abu pekat. Awan di sekeliling Tony menjadi kabut tebal yang menutup pandangan. Ia melangkah pelan, tapi tak bisa melihat apapun di depan. "Apakah ini tantangan terakhir?" bisiknya dengan cemas. Tiba-tiba terdengar suara lembut seorang wanita dari balik kabut. "Jangan takut, Tony." Dari balik kabut itu muncul sosok perempuan berjubah putih dengan rambut panjang berkilau seperti embun. "Aku penjaga kabut," katanya dengan tenang. "Tantangan terakhirmu bukan tentang kekuatan, melainkan kepercayaan." Tony menatapnya bingung. "Kepercayaan pada apa?" tanyanya. "Kepercayaan pada hatimu," jawab sang penjaga kabut lembut. "Gunakan perasaanmu, bukan hanya matamu." Setelah berkata begitu, penjaga kabut menghilang perlahan, meninggalkan Tony sendirian dalam kabut. Ia menggenggam kompasnya erat, namun cahaya kompas itu mulai redup. "Apa yang harus kulakukan?" pikirnya panik. Tapi ia teringat kata-kata sang penjaga, "Gunakan hatimu." Tony menutup mata, mengatur napas, dan berjalan mengikuti arah yang terasa benar dalam hatinya. Setiap langkahnya menimbulkan cahaya kecil di tanah. Lama ia berjalan tanpa tahu arah, hingga tiba-tiba kabut di sekelilingnya mulai menipis. Di depan muncul pintu besar bercahaya biru yang berkilau menembus kabut. Tony tersenyum lega. "Aku menemukannya." Ketika Tony membuka pintu itu, ia memasuki ruangan besar yang dindingnya dipenuhi kristal bercahaya seperti bintang di malam hari. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah batu besar berwarna biru, memancarkan sinar lembut yang menenangkan. Tony berlari mendekatinya dengan perasaan bahagia. "Akhirnya, batu ajaibnya!" serunya penuh haru. Namun sebelum tangannya menyentuh batu itu, lantai tempat ia berdiri bergetar hebat. Angin kencang berputar di sekelilingnya, dan dari kegelapan muncul bayangan besar berbentuk manusia dengan mata merah menyala. Suaranya berat dan menggelegar. "Akhirnya ada yang datang mengambil batu ini untukku." Tony mundur ketakutan, tapi tetap berdiri tegak. Bayangan itu tertawa jahat. "Batu ini milikku. Dengan kekuatannya aku akan menguasai dunia mimpi." Tony menggertakkan gigi, memegang kompas dan sisik naga yang ia bawa. "Aku tidak akan melakukannya," katanya lantang. Bayangan itu mengangkat tangannya, menciptakan pusaran angin hitam yang besar dan kuat, hampir menyeret Tony ke kegelapan. Tony menutup matanya dan berteriak, "Tolong kakek!" Tapi tak ada jawaban, hanya suara gemuruh dan angin berputar di sekitarnya. Saat hampir jatuh, kompas di tangannya menyala terang, diikuti cahaya merah dari sisik naga yang ia genggam. Kedua cahaya itu berpadu menjadi sinar emas yang membungkus tubuhnya. Tony menatap batu ajaib di tengah ruangan dan berteriak, "Cahaya kebaikan, lindungilah dunia mimpi!" Seketika batu itu memancarkan sinar biru yang sangat terang, memenuhi seluruh ruangan. Bayangan hitam menjerit kesakitan, tubuhnya mulai terpecah menjadi debu bercahaya yang berterbangan. Tony menatap pemandangan itu dengan mata berbinar, merasakan kekuatan hangat mengalir di sekujur tubuhnya. Ketika semuanya tenang, ruangan itu berubah menjadi terang penuh cahaya biru yang menenangkan. Tony jatuh berlutut, lelah tapi bahagia. Batu ajaib kini bersinar lembut di hadapannya, kembali damai seperti semula. Dari pusaran cahaya itu, muncul kembali kakek tua berjubah biru. Wajahnya tampak bahagia dan damai. "Kau telah menyelamatkan dunia mimpi, Tony," katanya lembut. Tony tersenyum lega, menatap kakek itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, kakek." Kakek tua itu mengangguk dan berkata, "Keberanian dan ketulusanmu telah mengalahkan kegelapan. Dunia mimpi kini aman berkatmu."
Dari belakang, Lyra sang peri muncul bersama naga penjaga dan elang emas. Mereka semua tersenyum hangat kepada Tony. "Terima kasih, Tony," kata mereka serempak dengan suara lembut. Kakek tua itu kemudian melangkah mendekat dan menepuk bahu Tony. "Sekarang saatnya kau kembali ke dunia manusia. Dunia mimpi akan selalu menunggumu." Cahaya biru perlahan menyelimuti tubuh Tony, membuatnya terasa ringan. Ia menatap semua teman yang telah membantunya satu persatu dan berkata, "Aku tidak akan melupakan kalian." Mereka melambaikan tangan dan Lyra berbisik, "Ingatlah, kebaikan selalu ada di hatimu." Cahaya semakin terang hingga akhirnya menelan seluruh ruangan. Tony memejamkan mata, lalu semuanya menjadi putih. Saat Tony membuka matanya, ia sudah kembali di kamarnya. Matahari pagi menyinari wajahnya lembut dan burung-burung berkicau dari luar jendela. Ia duduk perlahan, menyadari semuanya terasa nyata. Ketika melihat tangannya, ia tertegun. Di sana ada batu kecil berwarna biru yang berkilau samar. Tony tersenyum dan berbisik pelan, "Mungkin mimpi itu tidak sepenuhnya mimpi." Ia menggenggam batu itu erat, lalu menatap keluar jendela dengan perasaan hangat di dada. Hari itu, dunia terasa lebih terang baginya. Dari peristiwa yang dipetik Tony, ia belajar bahwa keberanian, ketulusan, dan keyakinan adalah kekuatan sejati yang dapat mengalahkan segala kegelapan, baik di dunia nyata maupun di dunia mimpi. Ia juga memahami bahwa setiap ujian hidup membawa pelajaran berharga dan bahwa menuruti suara hati seringkali menuntun kita pada jalan yang benar ketika logika tak mampu memberi jawaban. Batu biru itu menjadi simbol harapan dan pengingat bahwa kebaikan tidak akan pernah padam. Sejak hari itu, Tony tumbuh menjadi anak yang lebih bijak, berani menghadapi hidup dengan senyum, dan percaya bahwa setiap orang memiliki batu ajaibnya sendiri, yaitu kebaikan mati.